Ini adalah kisah Transair 810, keputusan sekejap mata yang menenggelamkan sebuah pesawat. Beritanya viral pada tahun 2021 karena tiba-tiba saja sebuah pesawat tenggelam. Bagaimana nasib orang yang ada di dalam pesawat? Saya Tamara Del, kita take off ke kronologi. Transair dimiliki dan dioperasikan oleh Rhodes Aviation yang mengangkut kargo antar pulau di Hawaii. Fokus mereka adalah menekan biaya untuk mempertahankan keunggulan mereka atas pesaing yang lebih mapan. Nah, kebanyakan pesawat yang digunakan oleh maskapai ini adalah Boeing 737-200 yang dibuat antara tahun 1960-an sampai 1970-an untuk perjalanan penumpang. Tanggal 2 Juli 2021, saat itu tengah malam di Bandara Internasional Daniel K. Inouye di Honolulu, Hawaii. Para kru baru saja selesai memuat kargo untuk penerbangan Transair 810 yang menggunakan sebuah pesawat Boeing 737-200. Daftar checklist telah selesai dan semuanya siap. Penerbangan Transair menggunakan Rhodes Express sebagai call sign. Nah, para pilot saat itu bersiap untuk lepas landas. Mereka sudah bersiap di landasan pacu 08R. Lalu, konfirmasi untuk pemeriksaan daftar checklist telah selesai. Penerbangan malam itu adalah penerbangan singkat ke Kahului di Pulau Maui, hanya sekitar 100 mil jauhnya. Pesawat diizinkan take off pada pukul 1:42 dini hari waktu setempat. Beberapa saat setelah pesawat itu take off, Kapten menyerahkan kendali pesawat kepada kopilotnya. Dan semua berjalan normal dan stabil. Namun dalam hitungan detik setelah lepas landas, ketika ATC sedang mengizinkan pesawat itu naik ke ketinggian 13.000 kaki, tanpa diketahui penyebabnya, mesin pesawat mati. Kapten lalu melapor kepada ATC bahwa mereka sedang memiliki keadaan darurat. Pada saat Kapten melapor kepada ATC, saat itu diketahui Kapten berniat untuk membawa pesawatnya jauh dari lautan, sehingga kedua pilot ini bisa memiliki ruang untuk mengatasi masalah mereka. Nah, mengetahui situasi itu, petugas menara kontrol mengizinkan penerbangan 810 untuk kembali ke bandara dengan visual approach ke runway 04R. Sementara itu, di dalam penerbangan 810, Kapten ingin menilai situasi lebih lanjut sebelum mereka kembali ke bandara. Mereka mencoba untuk memeriksa mesin mana yang mati. Nah, penerbangan 810 telah mengudara kurang dari 3 menit saja dan terbang di atas Samudra Pasifik pada malam yang sangat gelap. Para pilot terus berusaha untuk mengatasi masalah mereka. Mereka memastikan bahwa mereka kehilangan mesin nomor 1 atau mesin sebelah kiri. Dan para pilot harus mengendalikan mesin kanan mereka untuk bisa kembali ke bandara. Daftar checklist mengarahkan kedua pilot untuk mematikan mesin yang bermasalah. Maka saat itu para pilot mengikuti daftar checklist yang tersedia. Namun pada saat itu situasi malah semakin menegangkan. Nah, mesin kanan yang dianggap para pilot adalah satu-satunya mesin yang bisa hidup sekarang sudah terlalu panas dan mereka kehilangan ketinggian. Nah, para pilot menghadapi kemungkinan kehilangan kedua mesin pesawat mereka. Pilot kembali lagi melapor kepada ATC dengan mengatakan kami mungkin kehilangan mesin yang lain. Namun dengan cepat situasi mulai berubah lagi. Pilot telah turun terlalu rendah untuk melihat bandara karena fokus mereka sekarang adalah mendaratkan pesawat di bandara. Dan pada saat itu hanya lampu di garis pantai saja yang terlihat. Karena saat itu pesawat terbang terlalu rendah, Kapten tidak punya pilihan lain selain menambah daya pada mesin yang sudah terlalu panas atau yang sebelah kanan dan mengambil resiko kegagalan kedua mesin. Suhu mesin kanan sekarang sangat tinggi menurut pilot. Dan menurut para pilot, mesin itu bisa gagal kapan saja. Takut akan hal yang terburuk, kopilot menyarankan untuk mengkonfigurasi pesawat untuk pendaratan di air. Kapten berusaha untuk membawa pesawat itu kembali mendaki, tapi ternyata upaya Kapten untuk mengurangi kehilangan ketinggian tidak berhasil. Beberapa saat setelahnya, peringatan ketinggian rendah muncul di radar ATC. Nah, penerbangan Transair 810 turun di bawah 400 kaki. Nah, pengontrol secara otomatis diperingatkan tentang ketinggian pesawat yang sangat rendah dan situasi itu berbahaya. Mengetahui situasi krisis yang dialami oleh Transair 810, maka ATC segera menghubungi Coast Guard. Nah, Coast Guard diberitahu untuk segera bersiap dengan kemungkinan terburuk. Sebenarnya, jika suhu mesin penerbangan 810 membaik, mereka mungkin bisa saja naik sedikit lebih tinggi.
Namun, peluang mencapai bandara yang berjarak 6 mil semakin menipis seiring pesawat terus turun. Nah, pada saat petugas menara kontrol sedang berkomunikasi dengan penerbangan 810, pengontrol ini mempunyai ide untuk membawa pesawat tersebut ke bandara yang lebih dekat. Dan itu mungkin harapan terakhir bagi para pilot. Dalam situasi darurat itu, Kapten kembali menghubungi ATC dan saat itu Kapten meminta agar ATC mencarikan mereka landasan pacu terdekat yang tersedia atau tempat apapun yang bisa membuat pesawat itu mendarat. Karena jika mereka tidak bisa mencapai bandara yang lebih dekat, mungkin tidak ada lagi pilihan selain mendaratkan pesawat itu di Samudra Pasifik dan berharap untuk diselamatkan. Para pilot penerbangan Transair 810 memiliki satu kesempatan terakhir untuk mencapai daratan. Vektor dari bandara terdekat sudah diberikan oleh ATC. Namun situasi kritis tidak membuat para pilot tenang, justru mereka semakin khawatir. Meskipun vektor sudah diberikan, tapi semuanya terlambat. Karena hanya beberapa detik setelahnya terdengar bunyi GPWS. Kedua pilot semakin panik. Transair 810 baru saja mengudara sekitar 12 menit. Namun tiba-tiba saja menghantam laut hanya 2 mil dari bandara dan pesawat pun hilang dari radar. Untuk sesaat semuanya hening. Namun ATC sudah mengetahui kepastian bahwa pesawat itu jatuh. Maka dikirimlah bantuan dan tim penyelamat dari udara. Coast Guard pun segera dikerahkan. Pada saat pencarian awal masih belum ada tanda-tanda pesawat ataupun pilot. Saat itu para penyelamat khawatir dengan situasi yang paling buruk yang mungkin bisa terjadi. Dalam upaya pencarian itu awalnya mereka tidak menemukan apapun. Namun lama-kelamaan mereka mulai bisa melihat ada banyak kotak yang mengambang. Nah, ternyata salah satunya digunakan oleh Kapten untuk menyelamatkan dirinya. Ada banyak rekaman upaya penyelamatan bagaimana tim dari udara mencoba untuk memeriksa di wilayah jatuhnya penerbangan 810. Saat Kapten ditemukan dan berusaha ditolong, ia ditemukan dalam kondisi kepala yang berdarah. Ternyata upaya untuk menyelamatkan Kapten tidaklah mudah. Karena Kapten ditemukan dengan kepala berdarah, maka ancaman tenggelam terus membayangi. Dalam gelapnya malam, tim penyelamat ini terus menyusuri lokasi jatuhnya penerbangan 810 dan fokus mereka adalah mencari kopilot. Nah, pencarian itu tidak mudah juga, namun beberapa saat setelahnya mereka melihat kopilot berada di atas palet kargo. Dan saat diselamatkan, kondisi kopilot sangat mengkhawatirkan. Matanya membalik ke belakang dan ia nampak lemas, basah kuyup tertutup bahan bakar pesawat dan cairan hidrolik. Kopilot pun segera diselamatkan oleh kapal pemadam kebakaran, sementara Kapten segera dilarikan ke rumah sakit setempat dan kedua pilot dinyatakan selamat. Penyelidik dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional atau NTSB tiba di tempat kejadian. Beberapa waktu kemudian penyelidik bertemu dengan Kapten penerbangan 810. Sangat penting untuk berbicara dengan pilot sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan. Tujuannya adalah untuk mengungkap apakah kegagalan mesin ganda memang benar-benar terjadi pada penerbangan itu. Tim kemudian menggali riwayat mesin pesawat yang mengalami kecelakaan untuk menentukan kenapa kedua mesin mungkin gagal. Karena penyelidik menemukan laporan internal Transair yang mengungkap masalah pada mesin, maka dugaan mesin memang benar-benar mati di dalam penerbangan itu semakin kuat. Penyelidik memulai dengan pemeriksaan mesin kanan yang menurut pilot mengalami overheating. Ada kerusakan akibat benturan air. Nah, mereka melakukan pemeriksaan mesin kanan, ternyata diketahui bilah kipasnya patah. Banyak bekas tusukan pada bagian turbin. Nah, menurut investigator dengan jenis kerusakan seperti itu, mesin bisa dengan mudah menjadi terlalu panas. Penyelidik menemukan 2 bilah turbin yang patah. Sampai di situ, tim investigasi mengatakan para pilot benar, mesin kanan memang bermasalah. Jadi dari pemeriksaan mesin kanan, mereka dapat melihat bahwa ada bilah yang patah di turbin tekanan tinggi. Tapi hanya 2 bilah itu saja. Dan mereka tahu bahwa mesin itu masih dapat menghasilkan tenaga. Jadi bukan gagal total. Tampaknya karat dan korosi di dalam bilah menyebabkan bilah itu pecah. Jadi kesimpulan tim investigasi adalah mesin kanan memang bermasalah, tapi tidak mengalami kegagalan total. Sehingga kemudian penyelidik mengalihkan perhatian mereka ke mesin kiri. Setelah dilakukan pemeriksaan, tampaknya tidak ada kerusakan internal. Pilot mengatakan mesin kiri gagal, diikuti oleh mesin kanan. Ketika tim investigasi mengetahui bahwa mesin kiri tidak rusak sebelum benturan, hal itulah yang benar-benar merubah arah penyelidikan. Mereka lebih fokus lagi pada tindakan kru.
Nah, setelah tim investigasi melakukan pemeriksaan, mereka berpikir bahwa masalah awal adalah di mesin kanan. Tapi kenapa pilot mengira justru mesin kiri yang gagal sehingga mematikan mesin kiri itu? Dari rekaman CVR, tim investigasi mendengar kru pesawat berdiskusi. Kemudian menurut tim investigasi, para pilot dengan benar mengidentifikasi mesin kanan yang rusak. Nah, menurut transkrip dari CVR, Kapten menghabiskan 1 menit 40 detik berikutnya berkomunikasi dengan petugas ATC. Dan itu menurut tim investigasi adalah waktu yang lama dalam momen kritis. Penyelidik mengetahui bahwa alih-alih memantau mesin, Kapten terganggu oleh percakapannya dengan petugas ATC. Nah, dalam percakapan itu diketahui ada upaya mengubah diagnosis. Para penyelidik mengkonfirmasi bahwa kopilot dengan benar menilai bahwa mesin kanan kehilangan tenaga saat lepas landas. Tapi kurang dari 4 menit kemudian, kopilot memberitahu Kapten bahwa mesin kirilah yang mengalami kegagalan. Jelas bahwa mesin kanan yang bermasalah, terlalu panas dan tidak menghasilkan daya dorong penuh. Tapi apa yang membuat para pilot berpikir mesin kiri tidak berfungsi? Penyelidik lalu memeriksa data daya mesin penerbangan 810 untuk menentukan tindakan apa yang diambil pilot yang membuat mereka percaya bahwa mesin kiri mereka yang berfungsi sempurna telah gagal setelah mesin kanan gagal. Dan daya dorongnya dikurangi ke posisi flight idle setelah mereka mencapai ketinggian 2000 kaki. Sebenarnya itu adalah prosedur yang tepat untuk mengurangi kecepatan. Tetapi kopilot tidak pernah memberitahu Kapten bahwa ia mengembalikan tuas daya mesin ke posisi idle. Karena kopilot tidak mengucapkan secara verbal ketika ia memindahkan kontrol mesin. Dan itu mempengaruhi kesadaran situasional Kapten tentang posisi tuas daya mesin tersebut. Ketika kopilot mengatakan mesin yang gagal adalah yang sebelah kiri, Kapten hanya menerimanya saja. Kapten tidak secara efektif melakukan cross-check terhadap pernyataan yang salah tersebut. Kapten mempercayai diagnosis kopilotnya. Kapten tidak memverifikasi informasi yang diberikan oleh kopilot kepadanya. Tapi meskipun Kapten tidak memverifikasi informasi dari kopilotnya, bukankah seharusnya ada indikator pesawat yang menunjukkan mesin mana yang gagal? Nah, jika Kapten memeriksa indikator pesawatnya, maka pembacaan akan mendukung laporan kopilot bahwa mesin kirilah yang telah gagal, bukan laporan kedua dari kopilot yang menyatakan mesin kananlah yang gagal. Pada saat kopilot dimintai keterangan, ia mengatakan ia tidak ingat pernah menarik tuas daya kembali ke posisi idle. Nah, investigator percaya bahwa kopilot lupa karena ia sibuk. Hal itu menyebabkan stres, dan stres menyebabkan penyempitan perhatian yang dapat menyebabkan fiksasi pada sejumlah kecil parameter. Jadi kesimpulannya, kedua pilot ini salah mengidentifikasi mesin mana yang rusak. Mesin kiri yang masih aktif justru dimatikan karena dianggap rusak, dan mesin kanan yang rusak terus digunakan sampai kemudian mengalami overheat karena sudah mengalami kegagalan dan dipaksa tetap untuk terbang hingga akhirnya pendaratan di airlah yang harus terjadi pada penerbangan tersebut. Nah, sebelum laporan akhir NTSB diterbitkan, Rhodes Aviation ditutup oleh FAA karena berbagai pelanggaran keselamatan dan pemeliharaan. Dan pada akhirnya satu-satunya maskapai kargo milik Hawaii harus ditutup meskipun telah beroperasi sejak tahun 1982. Terima kasih Delvers, kamu udah nonton kisah dari penerbangan Transair 810. Kalau kalian masih mau request tentang tragedi penerbangan lainnya atau seputar informasi penerbangan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.